Yesus Kristus hikmat Allah membenarkan, mengudus dan menebus dunia. 1 Korintus 1:18-31, 2:15. Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak yang Tuhan kasihi, Shalom. Puji Tuhan, kita semua diizinkan Tuhan masuk di bulan yang baru. Tidak terasa ya, kita sudah ada di bulan Februari. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hanya karena kekuatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Tema kita hari ini di minggu pertama Februari ini adalah Yesus Kristus, hikmat Allah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus dunia. Yesus Kristus, hikmat Allah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus dunia. Bapak Ibu Saudaraku, surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tuhan di Korintus ini, dia tulis pada waktu dia sedang mengunjungi jemaat Tuhan di Efesus. Ini terjadi pada perjalanan misinya yang ketiga. Pada waktu perjalanan misinya yang kedua, Paulus pernah tinggal selama 18 bulan atau 1,5 tahun di Korintus. Dan jemaat di Korintus ini ada karena pekerjaan Allah lewat pelayanan Rasul Paulus. Jadi dengan kata lain kita bisa bilang Rasul Paulus sudah yang menjadi pendiri jemaat Korintus ini. Dan Rasul Paulus juga sudah kenal betul orang-orang atau jemaat di dalam jemaat Tuhan di Korintus dan orang-orang atau bagaimana keadaan kota itu. Saat berada di Efesus, Paulus dengar ada banyak masalah yang terjadi di Korintus. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 11, Bapak Ibu, di ayat 11 itu dikatakan bahwa sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Salah satu masalahnya itu adalah perselisihan, ya, ada keluarga Chloe yang datang dan kasih tahu kepada Paulus di Efesus. Lalu Paulus menulis surat ini karena dia ada dalam penjara dan ada dalam keadaan sakit waktu itu. Dan Paulus barangkali kalau kita baca di pasal 1 ayat 1, karena di situ dikatakan dari Paulus yang dikehendaki, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita. Barangkali di sini Sostenes itu menjadi juru tulis Paulus untuk menuliskan surat kepada jemaat di Korintus ini. Dan Paulus menjawab atau memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dibawa kepada Paulus, disampaikan kepada Paulus dengan memakai hikmat Tuhan. Ya, salah satu contoh ayat-ayat sebelumnya itu, perikop sebelumnya pasal 10 sampai ayat 10 sampai ayat 17 itu menceritakan tentang adanya perpecahan dalam jemaat. Karena memang keadaan jemaat Korintus itu jemaat yang kota yang besar, jemaat yang besar, beragam orang percaya dan pengkhotbah yang berbeda-beda di situ. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara belum ada perjanjian baru yang ditulis dalam bentuk tulisan seperti kita sekarang. Maka orang-orang percaya, orang Yahudi, orang Yunani, mereka yang percaya kepada Kristus itu masing-masing tertarik dengan khotbah-khotbah para pemberita Injil pada waktu itu, dan bergantung pada khotbah dan pengajaran dari para pengkhotbah untuk menambah wawasan mereka, baik tentang perjanjian lama tapi juga tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa disadari para pengkhotbah dengan gaya mereka, cara mereka itu tanpa disadari, tanpa diharapkan itu telah membuat disadari, telah menarik orang dalam kelompok yang berbeda sehingga ada perpecahan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana jemaat itu di Korintus itu mereka merespon kebenaran Injil itu hanya sebatas pencapaian intelektual saja. Mereka tidak melihat inti dari yang diberitakan, tapi mereka membanding-bandingkan berdasarkan pengkhotbah itu. Dan dalam menyelesaikan masalah ini Paulus menulis surat. Lalu di ayat 18 sampai pasal 2 ayat 25 Paulus bilang, pakai hikmat Tuhan, jangan pakai hikmat manusia. Rasul Paulus mengingatkan bagaimana harusnya jemaat itu menerima Injil. Dia tegaskan pertama sekali bahwa Injil sebagai kekuatan Allah itu tidak bicara tentang karya atau pencapaian manusia,
semata-mata memberitakan tentang Yesus Kristus dan bagaimana pertumbuhan umat, pelayanan dan pekabaran Injil yang harus dilakukan. Yang semuanya harus berpusat fokus pada Yesus, Mesias yang disalibkan, yang menjadi juru selamat. Dan Paulus tegaskan bahwa dalam iman Kristen itu tidak ada kasta. Ini kelompok ini, baru kelompok ini, baru yang di atas. Jadi Paulus bilang jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dia tekankan ini dalam konteks perpecahan yang terjadi di sana. Paulus mau bilang Injil yang diberitakan itu bukan sedang sebuah kontes atau pameran kata-kata dan hikmat. Bagi Paulus Injil itu kekuatan akan roh, keyakinan akan Allah. Jadi dia ada singgung, kamu ingat bagaimana keadaan kamu waktu dipanggil dahulu yang tidak bisa apa-apa akhirnya dimampukan itu. Injil memberikan kemampuan untuk mengubah, Injil membentuk, mengarahkan supaya terus berjuang menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, Paulus menyatakan di situ bahwa mungkin ada orang yang mudah untuk terpesona dengan kemampuan orang yang memiliki berbagai-bagai karunia atau kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi semua itu akan hampa jika tidak dipersembahkan dengan Allah. Semua itu akan hampa kalau tidak merendahkan diri dan Kristus yang ditinggikan. Salib Kristus itu yang harus kita beritakan supaya orang mengerti, mengenal, memahami, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus, yang menguduskan kita semua dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari satu hal, bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai orang terpelajar dan cerdas, juga dengan pengetahuan yang tinggi, Rasul Paulus dia bisa saja pakai kehebatan dia untuk berbicara dalam menyampaikan Injil. Tapi Rasul Paulus lebih memilih menyampaikan berita Injil, yaitu tentang Yesus Kristus dengan cara yang sederhana dan membiarkan dirinya tetap ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena Rasul Paulus punya keyakinan bukan pada kecerdasan, bukan pada kepintaran, bukan pada kehebatan dan kemampuan untuk berbicara, tetapi pada pengenalan, keyakinan bahwa Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun. Jadi bukan juga berarti bahwa Rasul Paulus bilang, oh kalau andalkan Tuhan jadi tidak mau khotbah itu tidak perlu persiapan, mau bawa liturgi tidak usah persiapan, tinggal maju saya nanti Roh Kudus bekerja. Tidak juga. Persiapan itu perlu, tapi penyerahan diri untuk dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, itulah yang sangat penting. Maka di pasal 2 ayat 1 Paulus menjelaskan bahwa aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Di sini Paulus pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya itu huperoh atau huperose. Artinya kata-kata hebat, kata-kata yang muluk-muluk, kata-kata yang tinggi-tinggi, yang melebihi inti berita. Yang dengan penyampaian itu memukai orang mendengar sampai melupakan inti berita. Itu yang Paulus hindari. Bukan karena dia tidak mampu menafsir atau juga tidak mampu berkhotbah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Paulus pernah berkhotbah di depan orang-orang pintar Yunani, ya, para filsuf itu. Kalau kita baca Kisah Rasul 17 ayat 21 sampai 34, Paulus berkhotbah di Athena itu dan menunjukkan bagaimana hebatnya Paulus dalam berbicara, dalam berkhotbah. Tapi dia menghindari itu ketika memberitakan Injil. Dia tidak mau orang percaya, orang mengikuti dia, orang mengagungkan dia, orang senang kepada dia karena mendengar khotbah, sampai lupa kepada Kristus yang menjadi pusat khotbah itu. Inti berita dari Injil itu. Dan ini Bapak Ibu Saudara, ketika hal ini disampaikan di kota Korintus, itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan jemaat di Korintus yang saat itu sudah sangat maju, yang merupakan kota pelabuhan dagang, pusat budaya. Ada banyak orang pintar dengan tingkat pengetahuan yang sangat tinggi pada waktu itu. Bagi orang-orang Yunani, mereka bilang, oh, pemberitaan tentang Yesus itu tidak sama hebat, tidak sama pintar dengan kami punya kehebatan dewa-dewa orang Yunani. Tidak, kami tidak terima, itu bodoh. Bagi orang Yahudi yang terus menantikan Mesias, mereka menolak. Oh, tidak. Menurut kami Mesias tidak akan mati seperti penjahat yang tergantung di kayu salib. Tidak.
Kami menolak, kami tidak terima Mesias yang mati di kayu salib. Masa Mesias yang bilang juru selamat kok mati di kayu salib? Itu batu sandungan, mereka semua tidak percaya. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Paulus tahu betul keadaan orang-orang percaya di Korintus, tapi dia tidak peduli. Bapak Ibu, itu bukan jadi tujuannya. Dia fokus pada pemberitaan. Bagaimana orang mendengar dan percaya karena tuntunan kekuatan oleh Allah dalam rohnya. Ayat 3 dan 4 dari pasal 2, Paulus katakan bahwa dia datang dalam kelemahan, dengan takut dan gentar ya. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kelemahan di sini dia mau menjelaskan keadaan dirinya yang secara fisik ada dalam keadaan sakit, atau mungkin juga faktor usia, ada kelemahan lah yang Paulus akui di situ. Tapi tidak dengan sangat takut dan gentar, maksudnya memang karena tidak mudah Bapak Ibu memberitakan Injil di tengah-tengah kota yang besar dengan berbagai-bagai orang pintar dan pengaruh-pengaruh yang ada, memang tidak mudah. Tapi hanya karena kekuatan Allah memampukan dia, mendorong dia, bahkan sampai nyawa menjadi taruhan, Paulus tetap maju. Dia tidak berusaha sekali lagi untuk membujuk orang percaya karena pribadinya, tapi percaya karena inti berita, karena Yesus yang dia beritakan. Karena menurut Paulus, Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun seorang pengkhotbah, seindah apapun kata-kata yang dipakai, tapi kalau tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, tidak minta hikmat Tuhan, maka semuanya percuma. Bergantung sepenuhnya pada kekuatan Roh, minta hikmat Tuhan, itu metode pelayanan yang digunakan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Supaya jangan ada jemaat yang membanggakan diri dengan kehebatan mereka. Jangan ada yang memuja para pemimpin mereka. Jangan ada yang bekerja dan melayani dengan pakai kemampuan sendiri. Jangan ada yang merasa mampu dengan segala sesuatu yang mereka punya, sampai-sampai lupa pada Tuhan dan tidak minta hikmat Tuhan dalam kehidupan, dalam pelayanan, setiap hari dalam pekerjaan, karena rasa mampu tadi. Itu yang Paulus bilang, jangan sampai itu terjadi. Ini dia jaga, jangan sampai terjadi di tengah-tengah jemaat di kota yang besar dan maju itu. Tapi juga Paulus mau bilang bahwa jangan sampai ada orang yang tidak mau melayani karena merasa tidak mampu, karena merasa tidak pandai, merasa tidak bisa bicara, tidak bisa berdoa dan lain sebagainya. Ini yang di ayat 22 sampai ayat 26 Paulus dia ada bilang di situ bahwa Kristus itu adalah kekuatan Allah, hikmat Allah. Jadi orang-orang yang dipanggil datang kepada persekutuan dengan Allah, yang menurut dunia itu dong bodoh, dong tidak hebat, dong tidak ada pengaruh, dong tidak bisa. Allah pakai mereka untuk mempermalukan orang dengan hikmat dunia, bahwa mereka bisa, mereka mampu, mereka dipakai dengan kekuatan Allah untuk terus memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari selalu yakin dengan kekuatan roh, dengan kuasa Allah yang ada pada Bapak Ibu Saudara. Bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah. Dalam persekutuan jemaat, dalam persiapan program-program kerja di tahun 2024 Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin punya program yang hebat, punya banyak orang pintar, punya banyak orang yang siap untuk memberi bantuan moral, bantuan dana, bantuan pikiran dan lain sebagainya dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ada donatur-donatur yang sudah siap, jemaat yang siap menopang, para pendeta dan majelis yang cakap dalam berkhotbah, dalam mengajar, dalam melayani. Bagus sekali Bapak Ibu, tapi sekali lagi, kalau kita tidak mengandalkan hikmat Tuhan, kita tidak berserah dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan Allah kita, maka semuanya itu sia-sia. Pelayanan kita, pekerjaan kita itu seperti sebuah kebiasaan biasa saja yang kita kalau semangat dong kerja, tapi kalau capek nanti tuh baku marah, baku tolak, baku tuduh. Kok ini begini. Karena kita pakai kemampuan kita yang terbatas. Tapi kalau kita pakai hikmat Allah, kekuatan Kristus yang tidak terbatas itu Bapak Ibu, maka dalam keadaan apapun,
mau nanti orang topang kah tidak kah, mau nanti orang protes kah tidak kah, api semangat Injil itu akan terus mengobarkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk terus melayani, melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi kita perlu pertanyakan nih, kalau ada orang-orang yang acu tak acu dengan ibadah-ibadah, malas tahu dengan pelayanan, atau kalau kerja di tempat kerja, di mana saja Bapak Ibu bekerja, kalau kerjanya hanya sekedar supaya dapat gaji, kerjanya kalau ada untung baru saya lakukan, kalau tidak, tanpa memikirkan maksud, tujuan Allah menempatkan dia, memberikan kepercayaan, pekerjaan dan tanggung jawab itu Bapak Ibu, sehingga lakukan dengan semena-mena asal-asalan. Kita harus pertanyakan, ini dia kerja pakai hikmat Tuhan kah atau tidak? Dia bergantung pada hikmat Tuhan atau tidak? Bergantung pada kekuatan Allah atau tidak? Bapak Ibu, ada saat dimana memang kita tidak mampu. Mungkin kita nanti hanya tidur dan bilang, aduh Tuhan tolong saya. Jadi kalau selama hidup, selama masih kuat, masih sehat, masih bisa jalan beraktivitas, andalkan kekuatan Allah, andalkan Tuhan, andalkan kuasa Allah itu Bapak Ibu Saudara. Kita mau hebat sampai bagaimanapun, kita mau cantik, ganteng sampai bagaimanapun, sekuat apapun, ingat kalau tanpa Tuhan, kita semua tidak berguna. Semua yang ada yang kita miliki itu Tuhan yang kasih, jadi jangan kita lupakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak suka dengan orang yang angkuh, dengan orang-orang yang sombong, yang merasa diri hebat sehingga tidak minta kekuatannya, tidak minta hikmatnya. Sebaliknya Bapak Ibu, Tuhan akan senang ketika ada orang yang datang, ada anaknya yang biar kuat atau tidak, tapi dia datang dan di awal pekerjaannya, di awal usahanya, di awal sebuah keputusan yang dia ambil, dia bilang, Tuhan tolong saya. Apa yang harus saya pilih? Tuhan, kami keluarga rencana mau bangun rumah, campur tangannya Tuhan. Tuhan, kami rencana mau bikin ini, tolong kami Tuhan. Tuhan, kami mau bikin ini, ke depan kami tidak tahu nanti seperti bagaimana. Kuasa-Mu yang terjadi. Dalam semuanya itu ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Saat dimana kita tidak mampu, kuasa Tuhan akan terjadi. Karena kita mengandalkan Tuhan, bekerja, berpikir, melayani, melakukan banyak hal dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, besok tanggal 5 Februari kita akan merayakan pesta iman bagi warga gereja Kristen Injili di tanah Papua. Semua warga gereja di tanah Papua. Perayaan HUT Pekabaran Injil yang ke-169 tahun di atas tanah Papua. Injil ada di atas tanah ini karena hikmat Tuhan, kekuatan Allah lewat Otto dan Geisler, sebelumnya Gosner, Heldring, dan semua para sendeling guru-guru Injil yang melayani di atas tanah itu. Dan Injil itu terus berkumandang, diberitakan di kota, kampung, pesisir, pegunungan, ngarai, lembah. Karena kekuatan dari Allah, karena hikmat Allah yang terus menuntun hamba-hambanya dalam kedamaian, keamanan, tapi di tengah-tengah tantangan sekalipun. Jadi mari kita tetap melayani, mari kita tetap berkarya, mari kita tetap beritakan Injil dalam profesi kita masing-masing dengan minta hikmat Tuhan. Selain itu, kita juga akan menghadapi pesta demokrasi, pesta iman dan pesta demokrasi ya Bapak Ibu, pada tanggal 14 Februari nanti. Biasa orang bilang tanggal 14 Februari itu hari apa Bapak Ibu? Hari kasih sayang ya. Tapi tahun ini tanggal 14 Februari bukan kasih sayang tapi kasih suara. Bapak Ibu harus datang untuk kasih suara, memilih wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD, DPR Kota, DPR RI dan lain sebagainya, juga capres dan cawapres. Bapak Ibu jangan golput ya, jangan. Gunakan hak pilih. Orang yang pilih golput itu orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak andalkan Tuhan, orang yang takut ke depan nanti bagaimana jadi golput. Itu sama dengan mobil yang mau maju takut, mau mundur takut, duduk di tempat tidak akan maju-maju, tidak akan mundur-mundur, tidak akan ada hasil. Harus pilih. Itu baru orang Kristen yang berhikmat. Bagi Bapak Ibu yang akan ikut kontestasi politik, Bapak Ibu harus yakin pada rancangan Allah.
yang berdaulat atas hidup kita, yang menentukan jalan hidup kita. Jika Tuhan berkehendak Bapak Ibu terpilih, puji Tuhan. Ke depan Bapak Ibu kerja mengabdi dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Selalu minta hikmat Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dalam tugas-tugas yang nanti dipercayakan. Tapi Bapak Ibu jangan bilang pendeta ini obral janji. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika nanti Bapak Ibu tidak terpilih atau karena suara kurang, jangan berkecil hati dan memprovokasi para pendukung yang lain. Minta hikmat Tuhan supaya bisa melihat sisi positif dari keputusan Tuhan atas kegagalan Bapak Ibu Saudara. Supaya hikmat Tuhan itu membuat berpikir positif dan tidak kecewa yang berkepanjangan. Saya selalu punya prinsip itu Bapak Ibu, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana yang Tuhan yang gagal. Jadi kalau terpilih itu berarti rencana Tuhan. Tapi kalau gagal, Tuhan kalau tidak terpilih ya, rencana Tuhan juga tidak gagal. Tuhan mungkin mau Bapak Ibu berkarya di bidang yang lain dalam kehidupan ini. Kalau terpilih, syukur, puji Tuhan. Tapi kalau nanti tidak terpilih, tetap haleluya, puji Tuhan. Yang nanti tidak terpilih marah. Kita harus berhikmat ya Bapak Ibu ya. Apapun keputusan Tuhan, siap. Kami akan melayani di bidang yang lain. Jadi, tidak terpilih bukan berarti Tuhan gagal. Tapi sabar, ada waktu Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu di tempat yang lain. Jadilah berkat dengan hikmat Tuhan di sana. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Amin.